Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Septiana dari Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto, Prodi Manajemen S1. Perkenankan saya untuk menyampaikan gagasan dengan topik COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya tentang COVID-19 yang tidak kunjung usai. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dengan dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh atau malah tambah parah. Penderita COVID-19 dengan gejala berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang munculnya, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, ruam di kulit. Baru-baru ini, sebuah subvarian ditemukan dikenal sebagai XBB. Dengan cepat, XBB mendominasi kasus di Singapura sebanyak 54% pada awal bulan ini. XBB atau BA.2.10 merupakan evolusi dari strain subvarian BA.2 Omicron. Varian XBB merupakan yang terbaru dari serangkaian varian yang telah muncul di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, kata Tambyah. Namun, XBB sendiri tidak resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ungkap Sebastian Maurer Stroh yang merupakan Direktur Institut Bioinformatika Astar. Namun, penamaan tersebut digunakan oleh peneliti dalam lembaga kesehatan masyarakat untuk membahas varian yang muncul sebelum berkembang menjadi angka relevan yang secara global. X di sini adalah singkatan dari rekombinan atau salah satu variasi yang diamati untuk virus, dan BB untuk tampilan kronologis jelasnya. Lalu seberapa berbahaya virus XBB ini? Menurut para ahli, XBB lebih menular dari strain COVID-19. Tambyah mengatakan ini kemungkinan karena jumlah infeksi telah meningkat cukup signifikan selama beberapa minggu terakhir. Dengan menjadi virus yang terkemuka di Singapura, pakar penyakit menular dari klinik Ropi Linghuinam mengatakan virus ini bisa mengalahkan jenis lainnya, sama seperti bagaimana Omicron menggantikan Delta, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, ungkapnya. Para ahli sepakat jika varian ini tidak membuat lebih parah. Ini juga dikonfirmasi oleh Associate Professor Alec Cook yang merupakan wakil dekan penelitian di South Swiss School of Public Health. Lalu, vaksin apa yang ampuh untuk menangkal XBB ini? Cook menjelaskan untuk orang yang belum memperbarui vaksin untuk kelompok usianya bisa mendapatkan vaksin bivalen, kecuali Anda baru saja pulih dari infeksi dan karena itu sudah punya kekebalan yang cukup baik. Sementara Tambyah mengatakan berdasarkan data laboratorium, varian XBB nampaknya bisa menghindari perlindungan vaksin termasuk yang menargetkan BA.1. Namun menurutnya wajar mendapatkan vaksin baru sebagai booster karena kemungkinan varian berikutnya muncul berasal dari BA.1. Untuk membentengi diri dari virus baru, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan diri kita, yaitu imun dan iman kita.
Tetap menerapkan protokol kesehatan yang kita kenal dengan sebutan 5M. 5M itu terdiri dari 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dari beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersih. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya 60%. Yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit saja, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jelas SARS-CoV-2 benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC yang mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, menggunakan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. 2. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkanan droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdasarkan bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin kamu sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.